Amerika Serikat dan Teheran telah sepakat berunding pada Jumat 6 Februari 2026 di Oman. Namun negosiasi tampaknya akan berjalan alot karena tuntutan yang Washington ajukan dianggap ancaman kedaulatan oleh Teheran. Dalam perundingan, AS membawa 4 poin tuntutan utama, mulai dari pembatasan nuklir hingga urusan rudal balistik. Hampir semua tuntutan itu ditanggapi dengan sikap dingin oleh Teheran. Lantas, apa saja 4 tuntutan AS dan sejauh mana Iran bersedia berkompromi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Al Jazeera, tuntutan utama AS dalam kerangka kerja yang diusulkan mediator adalah pembatasan drastis pada program nuklir Teheran. AS meminta Iran berkomitmen untuk melakukan nol pengayaan uranium selama 3 tahun ke depan. Setelah periode tersebut berlalu, Iran hanya diizinkan melakukan pengayaan di bawah level 1,5%. Tidak hanya itu, Washington menuntut agar seluruh stok uranium yang telah diperkaya tinggi, termasuk sekitar 440 kg uranium dengan tingkat kemurnian 60%, segera dipindahkan ke negara ketiga. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan Iran tidak memiliki bahan baku yang cukup untuk mengembangkan senjata nuklir dalam waktu singkat. The Times of Israel melaporkan tuntutan kedua yang sangat krusial bagi pemerintahan Presiden AS Donald Trump adalah pengendalian program rudal balistik Iran. AS mendesak agar Iran membatasi jangkauan dan jumlah rudal mereka yang selama ini dianggap sebagai ancaman langsung bagi sekutu AS di kawasan, terutama Israel. Dalam proposal mediator, terdapat poin agar Iran berjanji untuk tidak memprakarsai penggunaan rudal balistik atau perjanjian non-agresi. AS juga menuntut agar Iran menghentikan pengiriman senjata, teknologi militer, dan pendanaan kepada kelompok-kelompok proksi mereka di Timur Tengah. Washington ingin Iran berhenti mempersenjatai sekutu regionalnya yang selama ini dianggap mengacaukan stabilitas kawasan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio secara spesifik menekankan kesepakatan apapun yang bermakna harus mencakup penghentian sponsor terhadap organisasi teroris. Tuntutan keempat yang menjadi sorotan tajam AS adalah cara pemerintah Iran memperlakukan rakyatnya sendiri. Hal ini merujuk tindakan keras rezim Iran terhadap pengunjuk rasa pada Desember 2025 dan Januari 2026. AS ingin Iran menghentikan penindakan keras tersebut. Masalah internal ini dimasukkan ke daftar tuntutan karena AS menganggap ketidakstabilan ekonomi di Iran berakar dari keputusan rezim yang lebih memprioritaskan pendanaan militer daripada kesejahteraan rakyat. Trump bahkan secara terang-terangan mengeklaim mendukung para pengunjuk rasa dan menyebut Iran sedang dalam kondisi kacau akibat tekanan AS. Teheran secara tegas menyatakan kekuatan militer mereka tidak untuk dinegosiasikan. Melalui laporan kantor berita Tasnim dan pernyataan pejabat seniornya, Iran menegaskan program rudal balistik adalah batas yang tidak akan pernah mereka bahas. Teheran berargumen, rudal mereka menjadi alat pertahanan kedaulatan yang mutlak, terutama usai Iran merasa terancam oleh kehadiran militer AS di Timur Tengah. Terkait tuntutan untuk memutus hubungan dengan kelompok proksi, Iran hingga saat ini menolak mentah-mentah pembahasan tersebut. Iran memilih tetap setia pada kebijakan strategisnya di kawasan Timur Tengah. Sikap resmi Iran sebagaimana dikonfirmasi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Presiden Masoud Pezeshkian adalah hanya ingin membahas nuklir dan pencabutan sanksi ekonomi. Teheran menegaskan tujuan mereka datang ke Oman hanyalah untuk mencari kesepakatan yang adil dan merata terkait hak nuklir mereka. Mereka enggan memperluas agenda pembicaraan ke isu-isu non-nuklir seperti yang diminta Rubio. Iran memegang teguh prinsip perundingan ini seharusnya menjadi jalan untuk memulihkan ekonomi mereka yang tercekik sanksi, bukan menjadi ajang bagi AS untuk melucuti pertahanan mereka. Meskipun Iran sedang diguncang protes domestik yang hebat dan tekanan ekonomi yang luar biasa, pemimpin tertinggi Ali Khamenei tetap tak gentar. Iran menunjukkan sikap tidak percaya yang mendalam terhadap AS, mengingat pengalaman pahit tahun 2018 ketika Trump menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA. Ketidakpercayaan ini membuat Teheran sangat berhati-hati dan cenderung defensif. Para pengamat mencatat bahwa Iran sedang menggunakan taktik mengulur waktu sambil tetap menunjukkan kekuatan militer.
Meskipun meja perundingan di Oman akhirnya digelar, masa depan kesepakatan ini diselimuti keraguan besar dari kedua belah pihak. Pejabat senior AS menilai peluang tercapainya kesepakatan sangat kecil karena jurang perbedaan yang terlalu lebar. Washington bahkan memperingatkan pertemuan ini adalah kesempatan terakhir bagi Iran untuk memilih jalur diplomasi atau menghadapi opsi lain. Opsi itu merujuk pada potensi serangan militer ke fasilitas nuklir Iran yang tersisa. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran hanya bersedia melanjutkan negosiasi jika proses tersebut berjalan adil, merata, serta bebas dari segala bentuk ancaman dan ekspektasi yang tidak masuk akal dari Barat. Namun ruang untuk diplomasi ini semakin sempit setelah Trump melontarkan peringatan tajam kepada Khamenei agar sangat khawatir jika negosiasi ini gagal. Meski begitu, Teheran tak goyah dengan ancaman tersebut. Iran memperingatkan mereka telah mengisi kembali stok rudal balistik dan siap menggunakannya jika AS atau Israel melancarkan serangan. Iran secara terang-terangan menyatakan siap perang jika diplomasi ini hanya digunakan AS sebagai alat untuk memaksa mereka menyerah. Sikap ini diperkuat dengan klaim mereka bahwa rudal Iran sebelumnya mampu menembus pertahanan Iron Dome yang mereka jadikan sebagai bukti bahwa mereka memiliki daya tawar militer yang nyata jika negosiasi di Oman menemui jalan buntu. Pertemuan di Oman ini menjadi pembuktian apakah ruang diplomasi masih tersedia atau kedua negara memang sudah berada di titik yang mustahil untuk bertemu. Hasil perundingan akan menentukan apakah ketegangan ini berakhir dengan kesepakatan atau justru berlanjut menjadi perang terbuka. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.